Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 ya. Nah, sebelumnya mungkin sudah saya share via WhatsApp group ya mengenai PDF dan PPT. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai maksud ataupun esensi mengenai analisis Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 ini. Nah, sebelumnya saya akan bacakan mengenai Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya orang-orang beriman itu semuanya bersaudara, sebab itu damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, di sini dijelaskan oleh tafsir dari Al-Muyassar menjelaskan bahwa orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta melaksanakan syariatnya, janganlah orang mukmin mengejek orang mukmin lainnya. Karena boleh jadi orang yang mengejek adalah lebih baik daripada yang mengejek. Nah, ini kebanyakan dari kita sering mengejek, misalkan yang lain melihat kulitnya yang hitam, misalkan perbedaan kulitnya hitam, terus kita sering mengejek bahwa kamu kulit hitam gini. Nah, itu jangan. Bisa jadi dipandang Allah orang yang memiliki kulit hitam itu lebih baik daripada kita yang kita merasa bahwa kita lebih baik darinya gitu. Tidak, kalau dipandang Allah tidak seperti itu. Nah, kemudian dalam tafsir Muyassar menjelaskan bahwa janganlah wanita yang beriman mengejek wanita yang beriman lainnya, karena boleh jadi orang yang mengejek lebih baik daripada yang mengejek. Nah, kembali lagi kepada tadi seperti misalkan orang yang beriman ya, bahwa sama wanita yang beriman ya, menurut tafsir ini bahwa ketika kita melihat orang yang memakai cadar misalnya, ya kita mengejek, kamu kenapa dicadar kayak apa-apa, kata wanita beriman yang satunya yang tidak bercadar. Nah, itu tidak boleh gitu. Sebab ketika kita mengejek ciptaan Allah, bisa jadi kita mengejek apa yang Allah berikan seperti itu. Nah, kemudian janganlah pula sebagian dari kalian mencela sebagian lainnya. Jangan pula sebagian dari kalian memanggil sebagian darinya dengan panggilan atau gelar yang dia benci. Dan seburuk-buruknya nama dan sifat atau kefasikan, yaitu penghinaan, perendahan dan pemanggilan dengan gelar buruk sesudah kalian masuk Islam dan memahaminya. Dan barang siapa tidak bertaubat dari penghinaan, perendahan dan pemanggilan dengan julukan buruk, maka mereka adalah orang yang menzalimi diri mereka sendiri dengan melanggar larangan-larangan ini. Nah, lebih kepada penghinaan lah. Ibaratkan kita sering, kalau kita itu sering misalkan menghina teman kita dengan landihan yang mungkin dia tidak suka dengan landihan itu, misalkan kamu si hidung misalkan, atau si gendut, atau si apalah itu landihannya. Nah, itu menurut keterangan tafsir ini dikatakan bahwa ketika kita menghina orang lain seperti kita mendolimi diri sendiri kita sendiri, seperti itu. Nah, itu jangan sampai kita lakukan. Kita lanjut saja kepada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'um minan nisa'in asa ay yakuna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tatabaru bi alqab bi'sal islamul fusuq ba'dal iman wa man lam yatabur faulaika humudz zalimun. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan ya. Jadi analisis menurut tafsir Al-Muyassar ini dijelaskan bahwa orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta melaksanakan syariat, kemudian jauhilah banyak prasangka buruk kepada orang yang beriman,
karena semuanya sebagian dari dugaan tersebut adalah dosa. Seperti hanya kita sering berhusnuzon, misalkan ketika melihat orang dengan ciri-ciri seperti ini, wah ini orang ini misalkan kayaknya maling nih, nah itu jangan gitu kan. Soalnya ketika kita berprasangka buruk atau segala kepada orang lain, maka menjadi dosa untuk kita. Seperti itu. Kemudian jangan mencari aurat aib kepada kaum muslimin. Jangan pula sebagian dari kalian berbicara tentang sebagian yang lainnya di belakang dengan sesuatu yang dia benci. Nah, jangan mencari aurat dan aib, itu seperti halnya dikatakan dalam sebuah keterangan, ketika kita membuka aib seseorang, maka aib kita sendiri akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu balasan bagi kita yang membuka aib saudara kita sendiri. Dan jangan pula sebagian dari kalian berbicara tentang sebagian yang lainnya di belakangnya, seperti hanya menggibah. Nah, ketika kita menggibah seperti memakan daging saudara sendiri lah, seperti itu ya. Di sini dijelaskan bahwa janganlah kita menggibah. Dan takutlah kalian kepada Allah dalam perintah dan larangannya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat hamba-hambanya yang beriman dan Maha penyayang terhadap mereka. Tafsir Al-Muyassar. Dari beberapa keterangan mengenai pembahasan yang tadi dibahas sebelumnya, jadi Imam Al-Mawardi juga menjelaskan dalam tafsirnya, sehingga orang mukmin itu bernasab pada satu pokok, yaitu iman yang menyebabkan diperolehnya kebahagiaan yang abadi. Itu kan iman. Dengan iman yang kuat, dengan iman yang istiqomah, maka kita akan merasakan sebuah keimanan yang abadi gitu. Semua orang pasti memiliki iman dan tingkatan imannya masing-masing. Cuman pertanyaannya, apakah kita sudah matang dan istiqomah dengan keimanan yang kita miliki atau tidak? Nah, adapun penjelasan mengenai berbuat baik dengan sesama saudara atau menjaga tali persaudaraan, dalam sebuah hadis dikatakan orang Islam adalah saudara dengan orang Islam yang lainnya. Jadi setiap orang mukmin pada hakikatnya itu bersaudara dengan orang mukmin lainnya, seperti itu. Kemudian oleh karena itu persaudaraan yang diikat dengan ikatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya menyebabkan terjadinya hubungan yang baik dan mau tidak mau harus dilakukan. Seperti halnya yang telah diuraikan dengan keterangan para di atas, bahwasanya semua orang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa adalah saudara. Maka demikian persaudaraan tersebut harus terus dijaga dengan melalui pendidikan akhlak karena iman bukan hanya dalam. Nah, jadi ketika seorang mukmin yang benar-benar beriman dengan orang mukmin yang lainnya yang sama-sama mempunyai iman, maka memiliki ikatan saudara satu sama lain. Adapun implikasi pendidikan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan adapun implikasi pendidikan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 ini dikatakan dari hadis At-Tirmidzi bahwa Ali radhiyallahu anhu, Rasul padaku, apa memutuskan suatu hukum ada dua orang, maka jangan langsung memutuskan sampai kamu mendengar pendapatnya, sehingga kamu bisa memutuskan hukum suksesi. Dan ini menyebabkan menjalin hubungan persaudaraan antar sesama. Kemudian seperti yang terdapat pada hadis di atas, seorang muslim yang mau mendamaikan saudaranya yang sedang bertikai, alangkah baiknya tidak hanya mendengarkan dari salah satu pihak saja, melainkan harus duduk yang tidak butuh objek. Sedangkan tasdik adalah ilmu tadi atau butuh objek. Kemudian implikasi pendidikan yang lainnya tentang pribadi muslim, ada upaya pembinaan akhlak dan menjaga tali persaudaraan sesama muslim sebagaimana telah diuraikan oleh para mufassir serta dilengkapi dari beberapa pendapat para ahli. Maka implikasi pendidikan dari ayat tersebut diarahkan untuk memperkuat keimanan sebagai landasan persaudaraan sesama muslim. Di antaranya yaitu pendidikan dan penanaman keimanan harus menjadi core ataupun inti pendidikan Islam dan upaya pengembangan masyarakat muslim yang kuat dan harmonis. Kemudian yang kedua, pendidikan Islam dituntut untuk membangun generasi muslim yang punya sikap dan semangat perdamaian ataupun islah yang berupaya mempersolusi pada setiap perselisihan terjadi.
Kemudian pengetahuan tentang akhlak seperti mengolok, menghina, mencaci dan lain sebagainya menjadi nilai pendidikan dan harus dihindari hal-hal tersebut. Kemudian yang keempat, pendidikan Islam dituntut untuk membangun generasi muslim yang punya sikap dan semangat perdamaian dan berupaya memberi solusi pada setiap perselisihan yang terjadi. Kemudian yang terakhir, pengetahuan tentang akhlak buruk ini seperti mengolok dan sebagainya dengan segala akibatnya harus menjadi materi atau subjek matter dalam setiap jenjang pendidikan Islam. Itu harus diterapkan. Mungkin untuk penjelasan mengenai analisis Quran surat Al-Hujurat 10 dan 12 saya cukup sekian. Untuk para adik-adik, silahkan tugasnya ya, silahkan analisis kembali mengenai Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 ini. Itu yang pertama adalah asbabun nuzul, kemudian jika ada ya, kemudian tafsir, sertakan dua tafsir dari kedua ayat ini. Misalkan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan tafsirnya. Nah, tadi saya menghitung pendapat tafsir Al-Muyassar. Silahkan Anda sertakan dua tafsir per ayatnya. Misalkan ayat surat Al-Hujurat ayat 10 tafsir Jalalain dan tafsir apa misalkan. Nah, itu mungkin untuk tugas nanti saya akan dicek di pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa, bagi yang lupa mengisi presensi silahkan konfirmasi melalui WhatsApp saya. Kali ini mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.